5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Selamat ya, kalian sekarang sudah naik ke kelas 5. Nah, hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 nih. Kita belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran yang pertama adik-adik. Mari ya kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan kelinci yang sedang melompat berikut ini. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Nah, adik-adik, mengapa ya kelinci ini bisa bergerak atau melompat? Kita akan cari tahu bersama-sama ya adik-adik. Di sini ada percakapan Edo dan ayahnya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Tanya Edo. Lalu ayah menjawab, benar, kelinci dapat bergerak dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama loh dengan organ gerak manusia. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama tentang organ gerak adik-adik. Di sini, Edo berkata, tanpa organ gerak, kita itu tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Kita tidak bisa bergerak adik-adik tanpa adanya organ gerak di tubuh kita maupun di tubuh hewan adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan nih, mengapa ya kita bisa berlari, berjalan, lalu burung bisa terbang, harimau bisa berlari, kelinci bisa melompat, dan lain sebagainya. Ya, karena di dalam tubuh kita ada organ gerak. Nah, kita baca bersama-sama yuk bacaan ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak itu dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi adik-adik, sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh kita. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan yang namanya organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak inilah yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, untuk memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, adik-adik, organ gerak pada hewan dan manusia ini memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua. Ada yang namanya alat gerak
pasif yang berupa tulang. Nah, di tubuh kita ada tulang. Tulang itu adalah alat gerak pasif dan alat gerak aktif yang berupa otot. Jadi alat gerak di dalam tubuh kita itu ada dua adik-adik. Alat gerak pasif yaitu tulang, lalu alat gerak aktif yaitu otot kita. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Ini adalah tulang kita. Lalu dalam tulang-tulang ini nanti akan dibungkus oleh kulit. Nah, di situ nanti ada otot. Itu merupakan alat gerak kita. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama adik-adik dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi ketika kita bergerak otomatis tulang dan otot kita ini juga ikut bergerak. Tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya adik-adik. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam saja dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif nih tulang, akan tetapi tulang itu mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya itu dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut yang akan membuat tulang yang pasif tadi bergerak. Nah, akhirnya kita bisa bergerak, berpindah tempat ya. Kita bisa berenang, kita bisa berlari, hewan bisa berlari, melompat, dan lain sebagainya. Adik-adik, itu tadi ya bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, dalam teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan tadi ada 5 paragraf ya adik-adik. Nah, masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok lalu ditambah dengan kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Apa itu kalimat pengembang? Yuk kita cari tahu bersama. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membentuk ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Di kelas 4 kalian sudah belajar nih tentang ide pokok. Contohnya nih paragraf pertama. Nah, paragraf pertama di sini ide pokoknya itu adalah di kalimat awal ya, di awal paragrafnya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini contohnya. Lalu kalimat-kalimat berikutnya yang mendukung ide pokok ini disebut dengan kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup, dan kalimat-kalimat selanjutnya di paragraf 1 ini termasuk dalam kalimat pengembang. Jadi ide pokok ini adalah inti dari paragraf tersebut. Nah, di sini kan intinya tentang ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Lalu dijelaskan apa itu bergerak. Nah, itu masuk dalam kalimat pengembang. Adik-adik, berdasarkan informasi tadi nih, mari kita menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 2, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Nah, kalimat pengembangnya apa? Yaitu kalimat berikutnya. Nah, di situ dijelaskan organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Lalu di paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga
ketiga ini ide pokoknya adalah tentang organ gerak manusia dan hewan itu memiliki kesamaan, yakni ada tulang dan otot. Nah, kalimat pengembangnya adalah kalimat berikutnya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam. Jadi dijelaskan nih tentang alat gerak pasif dan aktif, yaitu tentang tulang dan otot. Jadi menjelaskan ide pokok di paragraf ketiga. Lalu di paragraf yang keempat, nah di paragraf yang keempat ini ide pokoknya adalah tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, kalimat pengembangnya itu menjelaskan tentang tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak akan membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sampai kalimat berikutnya di paragraf yang keempat. Lalu di paragraf yang kelima, kalimat utamanya atau ide pokoknya adalah tentang otot itu merupakan alat gerak aktif. Nah, di situ dijelaskan pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang itu bergerak. Itu adalah kalimat pengembangnya. Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana mencari tahu tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada beberapa ide pokok, lalu kita akan mengembangkan menjadi sebuah paragraf adik-adik. Contohnya, misalnya ide pokoknya adalah organ gerak terdiri ada atas dua macam. Nah, kalau dari ide pokok ini kita bisa tambahkan nih dalam satu paragraf. Oh, organ gerak manusia dan hewan itu terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot ini memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi dari ide pokok ini kita kembangkan informasi yang lebih banyak tentang ide pokok ini. Lalu misalnya ada ide pokoknya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, berarti di sini kita harus menjelaskan fungsi dari organ gerak. Nah, bisa kita jelaskan, oh organ gerak itu banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya bisa berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Lalu ada ide pokok nih, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kita di sini bisa kembangkan misalnya dari Kak Citra, tanpa organ gerak manusia tidak bisa melakukan gerak apa-apa. Nah, manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan yang spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana. Nah, kalian bisa kembangkan ide pokok yang ada dengan mencari informasi melalui buku-buku kalian ya, melalui internet. Adik-adik yang hebat, jika kalian sudah berhasil nih menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan organ gerak manusia dan hewan tadi, kalian bisa mencoba mendiskusikan nih dengan teman-teman kalian tentang ide pokok suatu bacaan. Apa saja yang didiskusikan? Misalnya di sini yang didiskusikan adalah yang pertama tentang pengertian ide pokok bacaan, lalu fungsinya, lalu cara menentukan ide pokok bacaan. Misalnya, apa sih pengertian ide pokok bacaan? Nah, ide pokok bacaan atau gagasan yang mendasar atau menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama tadi ya, terletak bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di tengah-tengah paragraf. Nah, fungsi ide pokok bacaan apa? Nah, fungsinya itu untuk menjadi dasar pengembangan dari paragraf. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Nah, cara menentukannya itu dengan membaca kalimat dalam paragraf itu
itu satu demi satu, lalu menentukan nih inti paragraf tersebut. Inti paragraf tersebutlah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Lalu ide pokok tadi bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sampai jumpa lagi nih di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.